Tani Yopi yang akan ikut nanti berpartisipasi barangkali menyumbangkan hadiah untuk hadiah utama pelaksanaan Batu Sampan ini diperkirakan pada bulan 6 ya. Baik, kami panggil Pangeran Hilir ya, langsung Bapak Kepala Desa dan juga 2 bintang beneran untuk kembali dihadapkan mencari posisi jalan kiri ataupun kanan. 2 bintang nyombong dulu tak. Sekali lagi official 2 bintang. Ya, apa yang dikatakan Bung Mul ya, official tetap tugasnya sebagai official, jangan merangkap jabatan sebagai tukang jampi dan sembur ya. Kalau urusan jampi sembur ya serahkan kepada Buya Gopar ya. Buya Gopar banyak bersabar dan istighfar, peluang sudah terbuka lebar ya. Mudah-mudahan juara akan lawan akan segera terkabar. Sekali lagi official 2 bintang Bung Doyo ya. Kembali alihkan pandangan mata ke hulu panjang awal, berkabut sudah percikan dayung, Kuasakti Bujang Inangan, Ratu Siluman Ular, Sang Jenderal bintang 3 di tepian Narosa terakhir menggila, berdayung tahu selah tanpa kenal lelah, semoga dapat trofi dan piala, berada dan mengulas pancang pemisah yang ketiga. Benar berpacu putaran final pertama segitiga pada sore ini terancam sementara Ratu Siluman Ular di depan pancang pemisah yang ketiga oleh haluan Kuasakti Bujang Inangan, namun sedikit demi sedikit diusahakan Sang Jenderal bintang 3 ini tidak mau terkulai lain, tidak mau disorak-soraikan penonton. Yang jelas Kuasakti Bujang Inangan sedikit memperlihatkan keberingasannya, menambah kecepatan di atas 180 km per detik, mempersiapkan benar-benar berimbang. Tampaknya Ratu Siluman mencoba dengan sebuah untuk menipiskan masih tampaknya Ratu Siluman beberapa sentimeter atas lawan Kuasakti Bujang Inangan. Pancang kenal sudah depan mata, 5 meter ke depan bakal berakhir. Sama-sama kita saksikan 1, 2, 3 jebret. Kalau saja jembatan Kuning Peganeran
tidak ditopang dengan besi dan beton, barangkali bisa runtuh saudara-saudara. Begitulah sorak-sorai para penonton, para pengunjung. Terlebih-lebih kepada sang Jenderal Bintang 3, akankah pada pukul 17.30 mampu mempertahankan gelar juara atau barangkali dicopot sebagai mantan juara? Nasib keduanya masih di ujung tanduk. Baik para penonton, para pendengar, masih kita menunggu pemenang final segitiga putaran ketiga ini. Di depan layar monitor masih kedua ofisial melihat dengan benar siapa kira-kira kandidat-kandidat yang bakal didapatkan sebagai finalis segitiga lolos untuk bertarung ke hilir kedua pada sore hari ini. Mas menikung itu tadi. Memang para penonton dapat mengira, dapat andai-andai. Dan sedikit barangkali lintasan apa yang dikatakan Bung Mulyadi sedikit ada berpengaruh Bung Mulyadi ya. Memang lintasan sebelah kiri sejauh ini dari hari pertama pantauan kami sedikit memang menguntungkan. Namun ya juga kami tidak bisa memastikan, itu tergantung fisik ya. Pertama, Tua Sakti Bujang Inangan pulang lebih awal ke kandang atau berkala pulang ke Danau Baru. Namun di gelanggang tepian Dusun Pasar Minggu ini luar perkiraan kita sang Jenderal Bintang 3 tampaknya sedikit salah berkali gagal. Namun kami masih ragu apakah ini Haluan Ratu Siluman Ular atau Tua Sakti Bujang Inangan. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Final segitiga pertama, Tua Sakti Bujang Inangan Danau Baru Rengat Barat menempati jalan di sebelah kiri berhadapan dengan Ratu Siluman Ular dari Desa Redang Kecamatan Rengat Barat menempati jalan di sebelah kanan. Pemenangnya adalah Tua Sakti Bujang Inangan Danau Baru Rengat Barat. Saudara penonton, saudara pendengar, malang yang tak dapat ditolak, mujur yang tak dapat diraih, malang sekejap mata, mujur sepanggang hari. Maka malanglah bagi sang Jenderal Bintang 3 ini yang harus menelan pil pahit kekalahan. Tentunya tepat pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat dicopot sudah jabatan sebagai mantan juara di tepian Sungai Indragiri, Dusun Pasar Minggu, Desa Pegaderan. Beli leci dan buah anggur, bawalah sukun ke pasir Jelatang. Bukannya jampi yang kurang manjur, tapi dukun melanggar pantang. Ya mudah-mudahan ya 2021 kita berharap Jenderal Bintang 3 ini selaku ujung tombak harapan Bapak Bupati akan menjadi yang terbaik. Baik, kami panggil ofisial Datuk Tunggal dan Tua Sakti Bujang Inangan untuk berada di depan layar monitor untuk menentukan jalan untuk final segitiga kedua. Bujang Inangan mana? Bujang Inangan. Bujang Inangan. Baik, Tua Sakti Bujang Inangan, Bang Ipul. Ya, ini Bang Ipul berprofesi Saipul sebagai jasa bengkel yang punya skill congkel mencongkel ya. Mudah-mudahan hari ini naik detail ya. Iya. Oke, kita saksikan Datuk Tunggal Tua Sakti. Ya, santai. Iya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kita cabut bersama-sama, kita buka bersama-sama. Tenang Pol. Ya, tunggu Bang Ipul, sabar. Bersama Pol, tengok Pol. Kiri. Bagaimana Tua Sakti Bujang Inangan? Tua Sakti Bujang Inangan kiri. Datuk Tunggal Dumalang Hitam Rantau Bakung kanan. Baik, kami berikan waktu lebih kurang Bung Ledi 10 menit ya dari Dewan Hakim Bung Mulyadi pada Tua Sakti Bujang Inangan untuk rehat 10 menit agar dimaksimalkan untuk mengkoordinir ya barangkali atlet Tua Sakti Bujang Inangan dan Datuk Tunggal Dumalang Hitam. Baik, kembali kami sapa dua bintang di seberang sana, suaranya mana? Hiruk pikuk hingar-bingar supporter dua bintang masih tetap semangat. Ya, masih ada peluang, jangan pesimis, tetap selalu optimis. Semoga perjuangan sampai ke finish. Apalagi ibu-ibu walaupun belanja dapur mulai menipis, kadang pun makan terpaksa dengan tumis pakis. Rajin puasa Senin dan Kamis, mudah-mudahan rumah tangga tetap romantis. Ya, bagaimana
Seposan Rimbo Sang Jenderal Bintang 5 yang tidak berkutik di tepian Kuala Danau Pau oleh pejuang-pejuang tangguh dari Rengat Barat. Yang pada saat itu Sang Jenderal Bintang 5 Seposan Rimbo harus terkulai layu menelan pil pahit di haluan tua Kalajengking Muda Indragiri Danau Baru yang juga pernah dipertemukan pada tahun 2015 dengan Seposan Rimbo di arena tepian Marosa Teluk Kuantan. Kemudian pada tahun 2016 terhenti langkah tua Kalajengking karena harus menelan pil pahit kekalahan di haluan Sigenting Layu Pulau Tanamo dari Cerenti. Namun pada tahun 2019 selangkah lagi perjuangan tua Kalajengking untuk lolos ke putaran final. Begitu juga buaya kuning Keramat Dubalang Hitam Redang selangkah saja bakal didapatkan sebagai pemenang. Namun alhamdulillah siluman buaya kuning, maksudnya buaya kuning Keramat Dubalang Hitam berhasil bertengger di peringkat kelima, peringkat ketujuh maksud kami. Sementara tua Kalajengking Muda Indragiri Danau Baru bertengger di peringkat ke-10. Sementara Jalang Soko dari Pranap, Polsek Pranap didapatkan sebagai peringkat 5. Itulah kira-kira profil jalur-jalur Kabupaten Indragiri dulu pada tahun 2019. Ya mudah-mudahan 2020 dengan kerja keras masyarakat Rengat Barat khususnya Kabupaten Indragiri dulu akan mampu menjadi yang terbaik di tepian Marosa Teluk Kuantan. Namun untuk diketahui 2020 tentunya musuh Kabupaten Indragiri dulu sudah semakin bertambah. Kalau 2019 itu ada Limbago Sakti Rantau Kuantan, jalur renovasi terakhir Bung Usuk mampu menjinakkan Seposan Rimbo putaran semifinal. Namun pada tahun ini ada 4 jalur yang dikhawatirkan nanti juga akan melumpuhkan jalur-jalur andalan Kabupaten Indragiri dulu. Ya untuk sementara kita semua support dan dukung kepada tukang Kabupaten Indragiri dulu, terutama Bang Usuk ya. Siapa yang tidak kenal Bang Usuk, mata lah mulai sayup. Banyak kerja menimbau dan menangkut, suruh tukang lain tak ada yang sanggup. Kinilah mulai banjir juk, namun sayang kondisi lah mulai ngedrop ya. Ya mudah-mudahan dipanggil Bang Firman, ya orangnya seniman, ya mudah-mudahan berpengalaman, ya tampang preman tapi hati-hati orang beriman, mudah-mudahan jadi suami idaman ya. Dan juga buat selamat datang buat Pak Robinson atau akrabnya dipanggil Pak Ginting ya. Mudah-mudahan tetap jadi orang penting walaupun ekonomi sudah mulai genting. Beri istri atau nasihatkan istri jangan sibuk posting ya, takutnya priuk bisa dibanting ya. Baik, juga ucapan terima kasih kepada Pak Cindol sebelah sana ya, senior saya. Selamat datang Pak Cindol. Mudah-mudahan tetap optimis walaupun ngantau ya, jalur tanah kelahiran ngantau sudah pulang kampung. Ya mudah-mudahan ngantau, mudah-mudahan tekung tidak ngigau, sampan tidak tersadai ke pulau, juara akan bisa dijangkau. Terutama sponsor Edinar Koengkol ya, jangan berkecil hati ya, anggaplah barangkali perjuangan ngantau sebuah perjuangan yang tertunda. Ya Pak Cindol tentunya setuju ya kalau Tua Sakti Bujang Inangan mensiksikan lengan baju. Ya kalau ingin juara 1 katanya bangun di atas jam 1 bila perlu bakuan kemayan sebesar ketinju ya. 2 bintang apa kaneran suaranya mana? Hiruk pikuk hingar-bingar ya. Tidak ada sejengkal tanah pun di seberang sana tidak terinjak oleh supporter 2 bintang ya. Mudah-mudahan semangat dan antusias kebersamaan dan kekompakan supporter 2 bintang akan berpengaruh kepada 2 bintang yang saat ini akan menyelesaikan perjuangan yang amat berat dan melelahkan. Ya mudah-mudahan perjuangan bisa tuntas. Tua Sakti Bujang Inangan selangkah lagi barangkali mengukir sejarah baru di tahun 2020 dengan menggunakan dayung Persatuan Organisasi Jalur Besar tampaknya Tua Kalajengking Muda Indragiri, tampaknya Dubalang Hitam Rantau Bakung yang selalu diberikan keberuntungan kepada jalur dari Rantau Bakung. Mudah-mudahan hari ini nasib beruntung, asalkan jangan tekung kecombong ya, karena mata lah mulai combong ya.
tekung hari Minggu banyak menjual kampung ya. Ya kembali buat Datuk Tunggal di Balang Hitam, Dato Bakung suaranya mana? Datuk Tunggal di Balang Hitam, Dato Bakung suaranya mana? Ya mudah-mudahan tetap optimis, terutama Bang Madi ya, masih ada tentunya peluang ya. Kalau seandainya ataupun kita berandai-andai ya Datuk Tunggal tidak mampu memulangkan Tua Sakti Bujang Inangan, otomatis Ratu Siluman Ular Redang akan dihadapkan dengan Datuk Tunggal di Balang Hitam untuk menentukan peringkat kedua dan peringkat ketiga. Dengan demikian barangkali Tua Sakti Bujang Inangan akan dinamatkan sebagai pemenang Pacu Sampan kelima tahun 2020. Namun apabila Tua Sakti Bujang Inangan gagal memulangkan Datuk Tunggal di Balang Hitam Rantau Bakung, dengan demikian otomatis Datuk Tunggal keluar sebagai pemenang. Dengan konsekuensi atau ketentuan usai sudah pertandingan ataupun Pacu Sampan tradisional kelima di tepian dusun Pasar Minggu, Desa Pekanbaru. Namun untuk Ratu Siluman Ular tentunya tetap optimis karena perjuangan tentunya masih ada barangkali untuk melanjutkan atau dinamatkan sebagai peringkat kedua, atau barangkali tidak tutup kemungkinan barangkali peringkat kedua. Kembali antara dua bintang A Pekanbaru dan Pangeran Hilir Rantau Sialang untuk memperebutkan peringkat keempat gagal dilepas. Tidak dilanjutkan. Berapa kali memutar sampan untuk menyamakan haluan sampan, sehingga dengan gagalnya berulang kali tentunya memakan waktu beberapa menit ke depan. Nah tentunya kami sebagai Dewan Hakim Pancang Pinis sedikit khawatir ya, apakah nanti dapat pukul 18 ini pertandingan Pacu Sampan akan bisa selesai atau barangkali masih molor ya. Sementara kita melihat debit air masih terus bertambah, tentunya kita khawatir barangkali bukan hanya pancang pemisah yang kelima yang bergeser, kita khawatir tenol yang ada di seberang sana nanti juga ikut bergeser karena tampak arus ya, sungai yang terus meluap. Dan mudah-mudahan kita tetap optimis, terutama untuk putaran final segitiga kedua, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebelum berkumandang tentunya seluruh sholat fardu maghrib. Baik pemirsa penonton yang masih setia, kembali kami ingatkan buat para pengunjung dan para penonton yang berada di atas jembatan, mohon berikan peluang ataupun jalan kepada kendaraan roda 4. Ya, hati-hati saat melintas ya, perhatikan dengan jelas ya, jangan sampai tergilas karena banyak kendaraan sedang melintas, takutnya nanti berurusan di atas kertas. Nah, kembali kita liput dan kita kabar sah sudah dilepas. Hilir kedua putaran final memperebutkan peringkat 4. Dua bintang A Pekanbaru Rengat Barat berada dalam sebelah kiri Pangeran Hilir Rantau Sialang. Sialang dua dan Kecamatan Rengat Barat, sama-sama dari Kecamatan Rengat Barat akan mengangkat marwah Desa Pekanbaru atau barangkali Desa Sialang dua dan. Yang jelas 12 sudah pancang pemisah yang kedua. Tampaknya tak satu pun yang saling mendahului. Ketat sengit tampaknya perjuangan hilir pertama putaran final memperebutkan peringkat 4 ini. Tampaknya dua bintang di posisi dalam sebelah kiri, sedikit demi sedikit mendungak sudah memimpin atas haluan Pangeran Hilir Rantau Sialang. Namun kemenangan tipis dua bintang tidak mampu dipertahankan sampai menembus ke pancang pemisah ketiga karena harus ditempel secara ketat oleh Pangeran Hilir Rantau Sialang dari Sialang Gunung Kecamatan Rengat Barat. Berada di depan pancang pemisah yang keempat masih Pangeran Hilir Rantau Sialang, tertinggal hampir sudah 3 meter sudah didahului oleh dua bintang A dari Pekanbaru Rengat Barat sebagai pejuang tangguh pada tahun 2020 ini. Inilah pejuang-pejuang tangguh. Mari kita berikan hapuskan tepuk tangan yang meriah. Dan kembali alihkan pandangan mata, apa yang terjadi? Kembali tampaknya Pangeran Hilir Rantau Sialang mencoba menambah amunisi, mencoba memperlihatkan taring dan kebebasannya. Namun dua bintang Pekanbaru tanpa basa-basi, tanpa ragu-ragu, ke depan tampaknya sedikit
cantik saja barangkali Halwan dua bintang A mendominasi ke depan, namun berhenti sudah mendayung Pangeran Hilir Rantau Jalan memberikan tiket dan jalan lurus kepada dua bintang untuk maju atau dinamakan sebagai peringkat keempat. Masuk sudah Hilir pertama putaran final memperebutkan peringkat keempat ke pancang keputusan terakhir. Silakan berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Ya, tampaknya supporter dua bintang seberang sana sudah mulai tersenyum simpu ya. Bagaimana hati tak haru dan bangga jalur tanah kelahiran Sang Jenderal peringkat kedua tahun 2000. Namun nasibnya masih di ujung tanduk. Apakah Pangeran Hilir Rantau Jalan yang nantinya didapatkan sebagai peringkat 4? Namun tampaknya hiruk pikuk hingar bingar sorak-sorai supporter dua bintang, terutama atlet dua bintang. Sakti Bujang Inangan Danau Baru spesialis peringkat kedua di akhir tahun 2019 lalu ini tampaknya tanpa basa-basi mencoba mendominasi ke depan. Tampaknya berdayung di sisi sebelah kiri, berdayung tanpa kelelap, bukannya malah lelah tapi semakin menggila. Tampaknya berdayung tahu dengan celah, mudah-mudahan bisa memperoleh keberhasilan dengan membawa piala. Namun Datuk Tunggal yang dikenal tidak akan pernah kalah mental, bukan hanya sekedar kemayan sekapal tapi sudah menggunakan sistem digital, makanya sampan bagaikan rudal. Mudah-mudahan pada hari ini akan mampu menyajikan sebuah tontonan yang menghibur masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya. Membelah sudah pancang pemirsa yang kedua, masih tampaknya Datuk Tunggal mencoba dengan sekuat tenaga, bahkan kami kira di atas 250 cc kecepatan Datuk Tunggal. Begitu juga mengimbangi haluan Tua Sakti Bujang Inangan. Namun apa yang terjadi? Tua Sakti Bujang Inangan Danau Baru tampaknya semakin gesit, semakin melejit ke depan, menduga sudah tanpa basa-basi berada dan membelah sudah pancang perisai keempat. Sama sudah, berimbang sudah, tipis saja tampaknya, bergabung sudah, ahinan kayu tampaknya Datuk Tunggal berwarna hitam. Nah, sama sudah, berimbang sudah. Apa yang terjadi tampaknya tanpa basa-basi Datuk Tunggal mencoba menipiskan kepercayaan, namun Tua Sakti Bujang Inangan semakin memperlihatkan kebolehan, memperlihatkan kebenaran. Memperebutkan peringkat 4 dua bintang A dari Desa Pekanbaru Kecamatan Lengan Barat menempati jalan di sebelah kiri berhadapan dengan Pangeran Hilir Rantau Jalan dari Selang Duadan Kecamatan Lengan Barat menempati jalan di sebelah kanan. Pemenangnya adalah dua bintang A dari Desa Pekanbaru Kecamatan Lengan Barat. Pertama buat supporter Datuk Tunggal dan Tua Sakti Bujang Inangan, jika ada diponis riwayat penyakit jantung dan jauh-jauh dari pengeras suara, karena keputusan pahit ya sepastikan dengan benar ya hanya tipis, hampir setipis seragam Kamis yang dipakai pada hari Kamis, namun tetap optimis berjuang sudah sampai ke finish. Baik, masih operator ofisial Datuk Tunggal dan Tua Sakti Bujang Inangan belum mau meninggalkan layar monitor karena kemenangan di pancang pemeriksaan terakhir hampir setipis ya, setipis barangkali seragam Kamis atau kulit bawang. Baik, masih kita berikan kesempatan. Baik penonton dimanapun saja Anda berada, dengan diumumkan pemenang final segitiga oleh rekan kami Bung Mulyadi, tentunya yang gagal kembali nantinya akan dihadapkan dengan Ratu Siluman Ular Redang. Maka dengan demikian tentunya kami segenap Dewan Hakim dan panitia bertugas tentunya
sudah hampir di penghujung acara ataupun pelaksanaan Pacu Sampan pada sore hari ini. Sekali lagi mari kita sama-sama dengarkan keputusan Dewan Hakim setelah merapatnya Datuk Tunggal dan Tua Sakti Bujang Inangan sebagai pejuang-pejuang tangguh dari Dan Tobagung dan juga dari Desa Danau Baru oleh rekan kami Mulyadi. Final segitiga kedua, Tua Sakti Bujang Inangan Danau Baru Rengat Barat menempati jalan di sebelah kiri berhadapan dengan Datuk Tunggal Dubalang Hitam Rantau Bakung Rengat Barat menempati jalan di sebelah kanan. Pemenangnya adalah Tua Sakti Bujang Inangan Danau Baru Rengat Barat. Anda dinobatkan sebagai peringkat pertama Pacu Sampan Pekanbaran tradisional kelima tepian Sungai Indragiri, Dusun Pasar Minggu, Desa Pegaran, Kecamatan Rengat Barat, tahun 2020. Datuk Tunggal kembali akan dihadapkan dengan Ratu Siluman Ular dari Desa Renang untuk memperebutkan peringkat kedua dan peringkat ketiga. Baik pengunjung dimanapun saja berada, akhirnya perjuangan yang panjang dan melelahkan mampu diselesaikan oleh Tua Sakti Bujang Inangan. Selamat kepada Tua Sakti Bujang Inangan dan Datuk Tunggal Dubalang Hitam. Mari kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah kepada pejuang-pejuang tangguh, satu dari Danau Baru, satu dari Rantau Bakung, namun sama-sama dari Kecamatan Rengat Barat. Selamat kita ucapkan dan mudah-mudahan perjuangan yang kedua antara Datuk Tunggal dan Ratu Siluman Ular nanti akan membuahkan hasil. Baik penonton, jangan kemana-mana karena masih ada kesempatan, karena Datuk Tunggal Dubalang Hitam Rantau Bakung kembali dihadapkan dengan Ratu Siluman Ular Redang untuk menentukan peringkat kedua dan peringkat ketiga melalui penentuan undian kiri ataupun kanan. Baik, akan dipandu langsung oleh rekan kami Juli Kurniawan dan Mulyadi. Tunggu, Wak. Ya, namun kaulah muda jangan coba-coba ngebut. Ya, takutnya nanti tidak punya lutut, apalagi dijemput oleh maut. Ya, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Pastikan keluarga sudah menunggu di rumah. Ya, kembali ya tangkap malam belum belimis dibawa ke Pasar Baru. Hari malam kita sampan pun lana habis. Bang Mus kembali nak berangsur-angsur pulang ke Tanah Danau Baru ya. Baik, kembali kami sampaikan undian putaran final kedua. Datuk Tunggal Dubalang Hitam Rantau Bakung kiri, Ratu Siluman Ular Redang kanan. Terima kasih kepada kedua sampan. Kami berikan kesempatan lebih kurang 5 menit. Silakan 5 menit ini agar dapat kedua ofisial ataupun pengurus sampan untuk mengkoordinir atletnya agar segera diberangkatkan ke Hulu Pancawala. Baik, kami break sejenak, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan berikut. Sebelah kiri, Ratu Siluman Ular sebelah DJ BSR.
nanti kita sama-sama untuk berkemas-kemas ria, ya, Bang ya. 30.000. Dan insya Allah dengan suksesnya acara kita pada hari ini untuk tahun 2021 kita insya Allah akan mengadakan acara atau event yang lebih besar lagi. Jadi kita minta doa bersama kepada masyarakat kita yang di pinggir sungai. Mudah-mudahan kami sebagai perangkat desa Pekan akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat acara atau event. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa untuk ke jalur besar, dan kita usahakan beserta fasilitas tribun. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Perintah Pekan bahwa di tahun 2021 rencana dari Bapak Kepala Desa dan juga semalam sudah direspon oleh Bapak Kepala BPD Bapak Junaidi Rahman MSI bahwa 2021 untuk merebut rayon keempat Pekan Heran wajib untuk membangun tribun finish ya sebagai fasilitas untuk pacu sampan kecil ataupun sampan besar. Ya kalau bisa barangkali tribun finish dan start akan bisa diselesaikan sebelum habis masa jabatan Bapak Suparmanto ya, itu harapan. Ya mudah-mudahan begitu juga masalah status lahan yang saat ini masih simpang siur, yang mana lahan yang kita injak saat ini adalah statusnya milik PT Expand ya. Mudah-mudahan nanti hak pakainya bisa digunakan menjadi hak milik desa ya. Mudah-mudahan PT Expand Dexter bisa menghibahkan status lahan ini menjadi milik desa, sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun ke depan ini akan berdiri tribun serbaguna atau tribun finish Dewan Hakim, sehingga nanti mampu menopang para penonton dan para pengunjung dengan tribun permanen berlantai 2. Wacana dari Bapak Kepala Desa, lantai dasar itu digunakan untuk tamu-tamu petinggi-petinggi unsur pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sementara di lantai 2 ini akan digunakan untuk technical meeting perwakilan jalur dan tamu-tamu dari Kabupaten Kuantan Sengingi ataupun dari Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, tampaknya dukungan seluruh masyarakat Pekan sudah hampir 95% setuju ya kalau nanti 2021 Pekan resmi barangkali dinyatakan tuan rumah rayon keempat Pacu Sampan Mini dan Pacu Sampan Besar ya Kabupaten Indragiri Hulu. Ada tipis saja, hampir sedikit sebelum bawah. 12 jam pemisah yang kedua, sedikit demi sedikit mencoba mendominasi ke depan. Bandungnya sudah haluan Ratu Silman Ular, sang jenderal bintang 3 dari Rendang ini, sementara memimpin atas haluan Ratu Tunggal. Namun karena kemenangan hanya tipis saja tidak mampu dipertahankan sampai menembus ke panjang pemisah yang ketiga. Sehingga dengan demikian tampaknya Ratu Tunggal yang dikenal tidak kalah mental, tidak akan pernah tertinggal. Semakin ke ujung semakin menggila, bukan malah lelah. Tampaknya berdayung dengan selah, tahu dengan selah, kembali tampaknya menyelip sudah ke depan. Datuk Tunggal di belah hitam, namun apa yang terjadi luar perkiraan kita. Nampaknya Ratu Silman Ular datang mencoba menambah amunisi yang perlihatkan taring dan keringasannya. Sama sudah, berimbang sudah, sengit dan ketat tampaknya perjuangan hilir yang kedua putaran final segitiga pada sore hari ini. Apa yang terjadi? 16 pencapaian bisa keempat masih dalam keadaan imbang. Benar-benar gesit, benar-benar gesit tampaknya. Sementara haluan jalur Datuk Tunggal Belah Hitam sedikit menurut ke depan, memimpin secara tipis atas haluan Ratu Silman Ular. Pancang kemenangan sudah di depan mata. Diperkirakan 10 meter ke depan perjuangan putaran final segitiga bakal berakhir. 1, 2, 3, jebret. Saudara penonton, saudara pendengar, akhirnya dengan masuknya 2 haluan jalur putaran final segitiga keempat jam terakhir, maka usai sudah kebersamaan kami segenap Dewan Hakim dan panitia yang bertugas di event Pacu Sampan kelima di tepi dusun Pasar Minggu Desa Pekan. Sekali lagi buat para penonton, para pengunjung, hati-hati saat melintas, perhatikan dengan jelas, jangan sampai tergilas karena di belakang banyak kendaraan sedang melintas. Walaupun sudah tidak musim kabut, kembali buat kaula muda, jangan coba-coba ngebut, takutnya nanti tidak punya lutut
apalagi dijemput oleh maut. Selamat jalan buat para penonton, para pengunjung. Insya Allah 2021 yang akan datang kembali kita akan berjumpa dan bertemu kembali di arena gelanggang tepian Sungai Indragiri, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekanbaran, Kecamatan Rengan Barat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pematang Rebah Simpang yang 4, Tugu bernama si Tugu Patin. Kalau ada kata-kata Bang Mus dan kawan-kawan tidak tepat, mohon dimaafkan lahir dan batin. Baik, sementara kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Pemenang final segitiga kedua antara Ratu Siluman Ular Redang berada jalan sebelah kanan berhadapan dengan Datuk Tunggal Balang Hitam Rantau Bakung menempati posisi jalan sebelah kiri oleh rekan kami Mulyadi. Disilakan. Rengat Barat menempati jalan di sebelah kiri berhadapan Ratu Siluman Ular dari Desa Redang Kecamatan Rengat Barat menempati jalan di sebelah kanan. Pemenangnya adalah Datuk Tunggal Balang Hitam Rantau Bakung Rengat Barat, dinobatkan sebagai peringkat kedua. Sedangkan Ratu Siluman Ular dari Desa Redang dinobatkan sebagai peringkat ketiga. Baik penonton setia dimanapun saja berada, itulah tadi sama-sama kita dengarkan pengumuman pemenang final segitiga kedua antara Datuk Tunggal Balang Hitam Rantau Bakung berhadapan dengan Ratu Siluman Ular. Maka dengan demikian usai sudah kebersamaan kami menemani Anda untuk menyaksikan pacu sampan kelima di tepian Sungai Indragiri, Desa Pekanbaran, Kecamatan Rengan Barat. Mudah-mudahan di tahun yang sama atau di tahun 2021 kembali